Ya, hari ini saya berada di halaman kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Hingga hari ini kita bisa berkumpul di depan kantor Bawaslu Kalimantan Timur untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan di masyarakat, terutamanya terkhusus di Kota Samarinda. Kita di sini sebagai masyarakat yang punya hak, karena kita seluruh rakyat berkumpul menjadi masyarakat Kalimantan Timur, punya hak untuk melegitimasi terhadap segala proses yang terjadi di pemilu di tahun 2024 ini. Kami hadir hari ini bukan karena usulan dari paslon 01, 02 atau 03, tapi kami hadir di sini gabungan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak pandang dari paslon sebelah mana, tapi kita hadir di sini berkumpul untuk menyuarakan satu suara. Karena apa yang kita minta adalah satu, keadilan terhadap pemilu, yang mana muaranya adalah kesejahteraan terhadap masyarakat Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami anggap seluruh rentetan pemilu dari awal proses sampai di titik hari ini, kami anggap KPU dan Bawaslu kami duga buta dan tuli terhadap improvisasi dan eksekusi terhadap pemilu tahun ini. Dari awal proses pemilu di tahun 2024 ada begitu banyak ketimpangan keadilan, ada begitu banyak keresahan-keresahan di masyarakat. Yang pertama, adanya mahkamah yang secara mendasar itu punya batu uji yang namanya konstitusi. Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu sekalian, mahkamah tertinggi, peradilan tertinggi yang ada di Indonesia hari ini, malah melanggar etik, yang dimana etik ini sebagai landasan dasar untuk menyusun sebuah proyek hukum. Hukum aja itu dilarang untuk dilanggar di negara kita, teman-teman, apalagi etik. Kenapa etik itu tidak boleh dilanggar? Karena itu adalah sebagai fondasi. Ketika etika sudah hancur, apalagi hukum dan kebijakan di atasnya, Bapak Ibu sekalian. Nepotisme itu dilarang di Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Oke, kita bisa normalisasi tentang hal nepotisme, tapi nepotisme di Indonesia itu dilanggengkan dengan apa? Lewat Mahkamah Konstitusi, atau kita sebut hari ini adalah Mahkamah Keluarga, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Pak Aman Usman sudah diberhentikan sebagai ketua, dan hari ini kita lihat beritanya dia ingin mengajukan gugatan ke PT UN untuk bisa kembali untuk menjadi ketua MK. Apakah ini tidak bisa disebut sebagai pelanggaran kekuasaan, sebagai pelanggaran politik pribadi atau keluarga, dinasti politik, atau nepotisme, Bapak Ibu sekalian? Kerusakan demokrasi, orang menengah ke bawah dijual suaranya, Bapak Ibu sekalian. Apa? Politisasi bansos. Hari ini kalau kita lampiaskan data dan fakta, bagaimana bisa pas COVID itu orang kesusahan cari duit, banyak orang di PHK. Logis ketika bansos itu dikeluarkan. Tapi kenapa bansos dikeluarkan lebih banyak? Berdasarkan fakta dan data lebih banyak saat politisasi bansos itu hadir, diturunkan untuk pemilu. Secara logis untuk kita melegitimate berarti bahwa ada kepentingan pribadi, ada kepentingan politik. Bukannya bansos itu dilanggengkan untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik, Bapak Ibu sekalian. Tapi kekuasaan orang sebagai menteri, sebagai wali kota menjabat, jangan sampai mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik. Contoh aja bansos itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Itu makanya tadi saya tajuknya di awal, Bawaslu dan KPU ini buta dan tuli, cawe-cawe presiden, yang mana hal itu merusak marwah presiden sendiri. Bapak Jokowi, teman-teman, orang yang kita percaya selama ini menjadi orang yang nomor satu di Indonesia, malah main dalam konteks cawe-cawe, itu akan merusak marwah. Kenapa akademisi yang turun? Kenapa harus akademisi yang turun untuk menyuarakan hal itu, Bapak Ibu sekalian? Kenapa bukan Bawaslu dan KPU? KPU malah kena kode etik oleh Dewan Kehormatan Pemilu. Itu kan aneh. Bawaslu lagi-lagi nggak bisa turun. Produk pemilu Sirekap, kenapa ada penggelembungan suara? Karena ada kepentingan politik di dalamnya. Banyak desa-desa, kepala desa itu diatur oleh atasannya untuk apa? Untuk menyerukan salah satu paslon. Itu kepentingan politik juga, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, saya sebagai mahasiswa miris melihat kerjanya Bawaslu. Apa kerjanya Bawaslu nggak kelihatan?
cuma ngerjain SOP, tapi ketika ada yang harus diinisiatifkan mereka nggak jalan. Hari ini kami di Aliansi Relawan Kalimantan Timur kita tegakkan keadilan. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kita sudah tahu ada tanda-tanda bahwasanya ini akan menjadi suatu kebahagiaan, menjadi karunia, menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan. Kami datang ini penuh dengan kebaikan, agar supaya terketuk hatinya untuk melakukan hal-hal tindakan, karena kami cuma berharap sama Bawaslu. Untuk instansi lainnya kami tidak bisa berharap, karena dalam pemilihan ini sesuai undang-undang Bawaslu lah yang berwenang untuk mengadili dan menghukum yang melakukan kecurangan. Mengharap dari Allah ketika kami dikawal oleh Bapak Polisi yang luar biasa, ketika kami sampai di sini ditemani lagi Bapak Polisi, maka itu adalah karunia Allah semuanya. Karunia Allah ini akan hilang apabila ada kecurangan. Makanya kepada Bawaslu yang berkompeten, yang punya SK, yang punya gaji untuk digaji untuk mengamankan kecurangan, hari ini kami minta, hari ini kami hentikan kecurangan. Kita menyaksikan bahwa DPR RI akan menggelar hak angket. Ini fakta bahwa ada permasalahan besar politik di Indonesia, bahwa ada fakta yang ditemukan secara politik. Pemerintah pusat yang terhormat Bapak Presiden Jokowi dianggap ikut cawe-cawe di dalam memenangkan salah satu paslon. Kita tidak ingin hasil pemilihan presiden terjadi kecurangan, ada dugaan kecurangan yang merugikan negara Republik Indonesia. Bawaslu lebih berani, dan hari ini kami mendesak Bawaslu Kaltim untuk turut menyatakan dan merekomendasikan agar Bawaslu tingkat nasional mengusut tuntas adanya dugaan keikutsertaan pemerintah pusat di dalam memenangkan salah satu calon, agar tidak lagi terjadi kekacauan pemikiran rakyat Indonesia dengan sajian-sajian yang ada di televisi dan di media-media sosial yang simpang siur. Kami tidak Bawaslu membentuk badan independen yang melibatkan pihak-pihak internasional yang independen untuk mengaudit semua apa-apa yang terjadi di dalam pemilihan presiden. Dan apabila terbukti bahwa ada pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum, dan memohon kepada Bapak dari kepolisian menindak pelanggaran tersebut. Tidak pandang dulu, tidak hanya mengurusi para copet-copet yang ditangkap, tapi kalau ada penjahat politik, tangkap saja Pak. Kedatangan kami hari ini dengan cuaca yang luar biasa. Apakah ada dari pimpinan Bawaslu di sini mendengarkan orasi kami di sini, penyampaian kami? Ada? Nah, terima kasih. Bahwa hari ini kami dengan hati nurani. Apakah kalian dibayar? Ya. Sekali lagi, apakah kalian dibayar? Ya. Dengan kepada jajaran Bawaslu bahwa kami hadir tanpa dibayar. Kami datang di sini secara hati nurani. Jangan sampai ada berpihakan antara 01, 02 dan 03. Untuk kepada Bawaslu kami minta untuk bertindak kepada KPU untuk menindaklanjuti dan menanggapi atas permintaan kami hari ini, mendoakan kepada jajaran Bawaslu yang amanah, yang jujur, yang adil, mudahan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kepala Bawaslu Kalimantan Timur,
Sampean ini sudah membuat ulah di Kalimantan Timur. Kalian mengajak kami berpanas-panas ke sini karena kerja kalian tidak beres. Saya selaku Dewan Penasehat Bebuan Perhimpunan Banjar Gaya Bimbai menegaskan untuk Kepala Bawaslu menindak tegas. Demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia ini harus diberikan sanksi, dan kami menolak untuk penghitungan suara yang curang. Dengarkan itu. Yang terhormat Dewan Pembina Bapak Masrani yang sudah susah payah menghadiri acara ini demi keadilan, kedaulatan bangsa Indonesia. Kami ingin pemilu yang bersih agar untuk selanjutnya semua rakyat Indonesia merasakan pemimpin yang adil, jujur, dan memikirkan rakyat agar bisa sejahtera dan makmur. Dari pemilu inilah kita mengetahui sosok pemimpin yang cocok untuk memimpin rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kepada bapak-bapak aparat karena ini kerja Bawaslu sudah mengajak kita di sini berpanas-panas. Mudah-mudahan itu dengar apa yang kita sampaikan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.